Kemudian istilah Abdullah dan Ubaidullah yang katanya dia dua orang. Saya teringat ketika diskusi dengan teman-teman ya, lintas agama. Biasanya teman-teman Kristen rata-rata mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu beda orang. Beda orang. Padahal kalau kita lihat dalam penelitian para pakar dari kalangan kekristenan, ya satu orang. Buktinya ada gereja namanya Isa Al-Masih. Itu perspektif ya. Dalam pakar itu mengatakan sama. Nah ini Abdullah sama Ubaidillah beda orang katanya. Padahal itu sebenarnya sudah sering terjadi di dalam kitab-kitab nasab. Contoh Tahdhibul Ansab, Asy-Syajarah Al-Mubarakah menulis Abdullah bin Ahmad Al-Karkuroh atau Kirkuroh, daerah Irak kalau kata Gus Rumel. Irak itu selatannya Condet, Pak. Nah, itu tertulis Ubaidullah di dalam Tahdhibul Ansab, orangnya sama itu. Atau Abdullah bin Husain Asy-Syajari tertulis di dalam Syajarah Mubarakah. Di Tahdhibul Ansab tertulis Ubaidullah bin Husain Asy-Syajari. Sama saja itu. Itu dipermasalahkan, bayangkan sekecil itu menjadi masalah. Nah, apalagi ketika penyebutan manuskrip tadi ya, as-suluk berjarak, berlompat. Oh, ini berarti tidak kredibel. Berarti Abdullah yang ada di dalam as-suluk bukan Abdullah, adalah keturunannya Ba'alawi. Hanya gara-gara penyebutannya loncat. Padahal penyebutan loncat-loncat itu sudah sering terjadi. Bahkan sejak zamannya Nabi Isa, Pak. Kalau kita buka di dalam Matius 1 ayat 11 perjanjian baru. Ketika Nabi Isa disebutkan silsilahnya, itu antara bapak langsung ke kakek. Gitu. Maksudnya hal seperti itu biasa gitu loh. Gak perlu diperdebatkan guys. Gitu. Nah, tapi kok jadi masalah kepada orang ini, berarti orangnya yang bermasalah. Bukan manuskripnya. Dan buktinya, ini saya kasih contoh ini ya. Ini sebenarnya ini perkara yang biasa terjadi sebenarnya. Nah, dia ketika memahami manuskrip Al-Janadi, gara-gara diloncat-loncat, dia itu langsung mengatakan palsu. Berarti bukan Abdullah keturunan Ba'alawi. Padahal pada tanggal 3 September 2023 yang diadakan pertemuan di rumahnya Kiai Haji Rohimuddin Nawawi, di sana saat itu Kiai Imad dengan teman-temannya ingin menyambungkan nasab Wali Songo kepada Musa Al-Kadzim. Dan saat itu ada 11 manuskrip yang mereka gunakan. Nah, ketika menggunakan manuskrip yang 11 ini, ternyata ada satupun manuskrip yang disebut secara urut. Bahkan manuskrip Bangkalan pada tahun 1624 Masehi atau 1033 Hijriah. Di sana ketika disebutkan Sunan Bonang anak dari Sunan Ampel, dan Sunan Ampel dengan Sunan Gunung Jati satu kakek bertemu kepada Syekh Jumadil Kubro, dan di sana penyebutan ayahnya loncat-loncat juga. Langsung ditetapkan, oh berdasarkan manuskrip ini berarti Wali Songo ke Musa Al-Kadzim. Jiran Ba'arawi dibatalkan itu. Kan keren. Ini namanya standar janda, seperti itu. Atau kalau kita lihat di beberapa kitab mengenai Abul Ghanaim Ad-Dajjaji contohnya. Kalau kita lihat di dalam kitab Bughyatul Talib tertulis Akhbarona Abul Ghanaim Muhammad bin Ali Ad-Dajjaji. Tapi yang di tempat-tempat kitab lain penyebutannya loncat-loncat, bahkan ada yang hilang. Muhammad bin Ali bin Al-Hasan Abul Ghanaim Al-Ma'ruf bin Dajjaji. Itu di dalam kitab Tarikh Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Atau di dalam kitab yang ditulis oleh Adz-Dzahabi, Syiaru A'lamin Nubala, tertulis Abul Ghanaim Muhammad bin Ali bin Hasan, lebih panjang. Apakah mereka itu berarti beda orang? Berarti banyak Dajjaji ini. Ini kalau Dajjaji ini Dajjat bermakna ayam, berarti ini KFC. Ini apa ini? Ini kan begitu nanti, Pak. Ayam geprek, ini reces kan gitu. Beda-beda orang nanti. Nggak seperti itu. Jadi penulisan seperti itu sebenarnya sudah hal biasa di dalam dunia nasab. Cuma Kiai Imad mungkin terkejut. Makanya di sini Al-Fakir ketika Kiai Imad mengatakan begini. Kiai Imad mengatakan orang yang sudah tahu bahwa nasab Alawi batal, ternyata orang itu diam, maka semuanya berdosa. Nah, itu pernah diungkapkan tuh. Ya, nah, pakai kitab. Ya, pakai kitab ternyata sekarang beliau akan dimakan oleh kitabnya sendiri. Nah, ini ya. Beliau pakai kitab ya, Al-Waq'u fin Nasab Haidar Al-Hashimi, dibaca dengan tegas oleh beliau, wala yajuzu bihalin ayyasqutal insal ala munkarin alaihi lianna sukutahu alal kidhb fin nasabi yakunu kal ikrar fayakun ahadal kadzibin, kata dia. Jadi ketika kita sudah tahu nasab seseorang itu palsu, saudara, ternyata dia kok diam, maka kal ikrar, dia seperti mengakui kepalsuan nasab, dan dia termasuk ahadal kadzibin, orang-orang yang setuju kepada kebohongan tersebut, dan dia berarti termasuk orang-orang yang bohong. Nah, ini maksudnya diam untuk siapa? Harus menjawab untuk siapa? Apakah seperti beliau? Oh tidak. Karena Al-Imam Al-Haidar Al-Hashimi dalam kitab Al-Waq'u fin Nasab ternyata membedakan, ada beberapa klarifikasi, ada beberapa spesifikasi tentang orang yang harus berbicara dalam hal ini. Nah, ini dibaca Al-Waq'u fin Nasab di Sayyid Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi, halaman 9-10. Al-Martabatu Tsalitsah, ada istilahnya nasibun hawin ghairu mutakhassis. Ada istilahnya orang yang belajar nasabnya itu amatiran. Nah, ini ada. Beliau menyebutkan ada orang yang belajar nasabnya amatiran, tidak pernah takhassus, tidak pernah ada gurunya, tidak tercatat pernah masuk di maktab apapun, ya.
Maktab daimi tidak pernah, apalagi maktab sarimi tidak bisa, gitu. Nah, bagaimana kemudian orang yang nasibun hawin, yang amatiran ini, yang sama sekali tidak pernah belajar, wa yusamma nasib majazan la hakikotan, huwa al mushtagil bi ilmin nasab bila qanun wala mitsaq. Nah, jadi ada orang sibuk belajar ilmu nasab tapi tidak pakai ilmu nasab, kayak Murad Syukri tadi itu. Persis kayak Murad Syukri tadi. Akhirnya dia dikritik oleh beberapa orang karena tidak paham ilmu silsilah. Nah, ini di kitabnya yang beliau jadikan rujukan. Jadi yang maksudnya harus berbicara ketika ada nasab yang palsu, itu kapasitasnya siapa? Kalau cuma nasabun hawin, orang yang amatiran, maka dia tidak punya kapasitas sama sekali di sana. Yang bila qanun. Kenapa? Karena salah satu kriteria ulama nasab yang pertama, ayat tasifa bil ilmil wasi. Yang pertama, ilmunya harus luas. Wa yatabahhar fima yaktubuh, harus mendalam terhadap apa yang dia catat. Kemudian wa ayyakuna daqiqon, dia harus dakik, teliti fi itsbatihi, dalam menetapkan sesuatu. Muhaqqiqon lima yudawwin, ketika mencatat sesuatu harus benar-benar bisa mentahqiq. Kalau dalam ilmu hadis istilahnya sudah dobet soder, ya itu. Ya, dobet soder. Kemudian wa qawiyan bi hujjatih, dalilnya kuat, bukan tidak disebutkan kayak tadi hanya gara-gara jumlah ismiyah ribut. Itu kan kelas sanawiyah kan seperti itu. Nah, kemudian mustakmilan li syuruti ilmin nasab wa thawabitihi wa dhawabiti, sesuai dengan ilmu nasab, batasannya, ketetapannya. Kalau keluar dari ilmu nasab, punya nasab sendiri, buat ilmu nasab sendiri, ini namanya nasibun hawin. Orang ahli nasab yang amatiran, kalau kata Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi.